kita lakuin ini bisa nggak. Jadi sebenarnya yoga ini orangnya juga takut, patuh terhadap peraturan. Dia nggak terlalu berani, tapi dia harus berani untuk nunjukin ke teman-temannya ini supaya tetap berani untuk maju, untuk mencari apa yang kita mau, seperti teman-teman kita yang hilang. Karena pertama temanku yang hilang dulu. Setelah itu baru aku sama Diska bertemu dengan mereka. Jadi punya tujuan yang sama untuk cari orang hilang gitu. Punya tujuan yang sama untuk mencari sahabat kita yang hilang. Karena kan kita dibawa, mungkin kita juga ketakutan, serem. Gimana bayangin yang hilang itu kayak apa takutnya di atas sana. Karena jujur aku pernah juga, kan aku dari Bali, terus di Bali juga aku juga suka gunung, sama teman-temanku suka mendaki. Tapi waktu itu bukan di gunung, waktu itu di danau. Temanku juga ada yang hilang, dan kebetulan namanya Yoga. Oke. Apakah itu jadi membantu dirimu bisa mendalami karakter di film itu? Itu lumayan karena membantu. punya pengalaman. Karena pengalamanku yang punya adalah kayak aku nggak boleh kehilangan temanku, bilang apa ke orang tuanya nanti. Gitu. Luar biasa. Oke, dari adegan yang dilakukan ini sebenarnya unik sekali karena kuncen ini tadi seperti disampaikan Kak Adi bahwasanya ada hal-hal yang dimasukkan sama Kak Fadi tentang pertemanan tapi juga ada intrik kisah percintaan anak muda gitu ya. Nah, apa sih yang menarik menurut di sana? Ya seperti kayak orang pada umumnya kan, kalau cinta itu kadang-kadang datang karena terbiasa. Karena sering bareng gitu ya. Ini cinta datang karena dingin ya. Itu datang karena dingin. Karena terbiasa terlalu sering bareng. Syuting. Maksudnya kita bareng ini nyari di gunung kan. Kita bareng di gunung, terus kita mencari sahabat kita. Secara nggak langsung rasa itu tumbuh gitu. Tapi nggak mau ngungkapin, diem-dieman gitu. Saling gengsi gitu. Saling gengsi. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan tadi ada yang nggak apakah jadi pacar atau enggak? Nah, kita tahu Nah, itu ya. dulu. Nanti 6 November ya. Atau tanggal untuk boleh, Brian? nggak boleh. Diska nggak bolehin, Diska nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh katanya. Oke, tepuk tangan untuk Brian. Ya, selanjutnya kita akan ke karakter yang lain. Ini ada Mika Hernan. Aku juga nanya gitu, bagaimana Davina bisa berperan sebagai di sini Davina berperan sebagai Diska ya, betul ya? Oke, Diska ini teman dari Azela, dari Awidia atau seperti apa? Silakan. Ya, sebelumnya selamat siang para media. Terima kasih sudah menyempatkan datang, teman-teman aku juga. Untuk karakter Diska ini, dia itu sebenarnya adalah temannya Yoga, ini Perangkat Sama Cinta. Sebenarnya bukan teman juga sih, kalau di saya itu saya berharap lebih sama Yoga. Situationship mungkin ya? Betul, HTS ya, kalau zaman HTS. sekarang Gen Z tuh banyak ya HTS gitu. Wait, oke. Bukan ada KTM ya? Waduh, jangan dong. Teman tapi mendaki kan? Betul. Iya dong, kan mendaki gunung. Benar. Dan mungkin kalau dari sisi Azela dia bucinnya cari pacarnya. Kalau Diska ini sebenarnya hubungannya sama Yoga ini dia tuh sampai rela nemenin Yoga naik gunung. Walaupun basicnya tuh dia sebenarnya ya kurang suka dan ya namanya juga bucin ya. Jadi nemenin dan ya kurang lebih hubungan antara Diska dan Yoga sih seperti itu. Dan memang ketemu sama Awindia itu pada saat mendaki. Awindia dan yang lain juga Mojo, Agnes, kita ketemu di sana. Oke, ya, ini kan bukan film horor pertama kamu juga ya. Artinya sudah tahu bagaimana sinematografi, kemudian juga pendekatan untuk film horor dibandingkan dengan film-film ataupun juga series non horor ya. Nah, kalau bertanya tentang pendalaman karakter yang kamu lakukan untuk film ini seperti apa? Untuk pendalaman karakter, mungkin aku merasa bersyukur ya bisa bergabung di Project Moonshine ini karena juga aku punya partner teman main tuh yang memang apa ya udah kenal sebenarnya sebelum udah kenal sama Mika, sama Fonzi, sama Cinta, memang baru kenal sama Hazela dan Tommy. Tapi jadinya untuk pendekatan karakternya tuh nggak begitu sulit. Jadi dengan karakter Diska itu yang sangat berbanding terbalik dengan karakter Awindia. Awindia itu kan yang sangat nerobos apapun. Apalagi walaupun udah jelas-jelas dilarang ya di trailer udah nggak boleh naik gunung, tapi kan dia bodo amat bucin cabut gitu kan ya iya. Tapi Diska ini sangat logis anaknya dan dia nggak percaya sama hal supranatural, which is yang berbanding terbalik banget sama Windia. Jadi apa ya,
ya mungkin kalian bakal nonton di sana 40% 50% isinya aku ngomel kebetulan. Karena ini anak keras banget nih. Jadi kayak kita berantem terus Awindia sama Diska. Ditambah aku nggak tahu boleh nyebutin apa kan. Yoga ini tertarik sama Windia. Oh, jadi Jadi ada ya? gimana gitu ya. Oke. Ya sebenarnya gue pengen nambahin terakhir sebenarnya, Oke. cuma udah di spill. Jadi kalau misalnya dilihat kan memang ini kan perjalanan sekumpulan anak-anak yang naik gunung dan ada hubungannya sama si Kuncen ini. Tapi di sini juga bukan cuma horor yang kita jual, tapi juga drama percintaan di antara si pendaki-pendaki ini. Nah sebenarnya pengen gue tambahin karena udah paling di spill anyway. Jadi bukan cuma pertemanan. Berarti tahu dong kalau misalnya ada Davina kan ada hubungan yang retak ya. Ya, tapi penjelasan ya Keretakan. bukan pelakor. Mereka nggak pacaran ya. Oke, yang ini bukan Beda. pelakor ya, beda. Oke, Davina, pertanyaan terakhir. Hmm. Adegan yang paling susah atau menjadi tantangan buat kamu? Karena kalau nggak salah, kamu ada adegan ditarik ke atas pohon ya? Iya Gimana betul. tuh? Dan kita Bukan yang manjat ya? Bukan. Mau ambil mangga katanya. Bukan kedondong. Oh, kedondong. Enggak. Jadi kebetulan memang ada di trailer tadi kalau ada yang ngeh walaupun cuma sebentar ya. Itu kebetulan seingat aku ya itu hari pertama syuting dan saya langsung diangkat ya. Jadi memang itu tuh ada adegan di mana aku pakai harness, pakai sling gitu. Jadi ditarik ke atas pohon dan memang ditarik sama satu sosok gitu. Jadi kepala aku dijabak naik ke atas dan ya itu sangat-sangat memorable ya kebetulan. apa yang terlintas di benakmu ketika ditarik ke atas?